Saya mau langsung masuk ke goals. Jadi sebelum kita mulai sesinya, saya minta izin untuk menyampaikan apa sih yang jadi tujuan, jadi objektif yang ingin dicapai dari mini workshop 1,5 jam ini, gitu ya. Ada dua hal yang mudah-mudahan nanti lancar sampai ujung, semua teman-teman juga bisa mencapai ini. Pertama, yaitu kita semua peserta dari workshop ini memahami prinsip dasar Agile. Itu yang pertama, memahami prinsip dasar Agile. Kemudian yang kedua, ada dua objektifnya. Setelah prinsipnya paham, diharapkan dari mini workshop ini, seluruh peserta juga memahami teknik kunci dalam Agile. Sebenarnya ada banyak teknik kunci di dalam Agile Ways of Working, cuman dalam kesempatan ini saya akan akan kupas satu teknik yang menurut saya itu memang salah satu menjadi key factors gitu ya, seberapa kita bisa efektif atau akhirnya berhasil menggunakan approach Agile, yaitu backlogging. Oke, sama-sama kita pahami ini dua goals kita di mini workshop selama 1,5 jam ke depan. Oke, dan nanti ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan selama workshop ini. Ada proses nanti yang akan ada breakout gitu, serta akan dibagi di ruang-ruang virtual terpisah yang akan didampingi masing-masing fasil. Juga ada nanti kita akan pakai annotate gitu ya, satu fitur dari Zoom ini untuk kita nanti melakukan quick survey sebentar. Selain itu juga nanti sepanjang perjalanan workshop ini, kalau ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, langsung aja di chat, diketik di chat. Nanti ada satu momen kita akan bahas pertanyaan itu. Oke. Pertama-tama saya ingin melakukan quick survey dulu. Nanti teman-teman bisa, kalau di tampilan Zoom di atas itu ada fitur annotate gitu ya. Tolong masuk ke situ, kemudian jawab pertanyaan yang ada di screen ini. Menurut Anda, apapun itu, menurut Anda, tidak ada salah benar. Sekali lagi, menurut pemahaman Anda, Agile itu apa sih? Oke, monggo. Ini Mas Slamet mau share ini Mas ya? Oke, ya Mas. Tes, Akan sharing ya. Oke, sekali lagi masuk ke annotate, kemudian jawab pertanyaan quick survey saya tadi. Menurut Anda, Agile itu apa sih? Monggo. Teman-teman, untuk yang pakai annotate, nanti silakan klik di Zoom masing-masing, diklik yang annotate seperti ini. Terus nanti akan keluar tampilan ini, ada mau, select, text drawing, ini nanti diklik text ya. Dengan nanti bisa mengisi sharing yang ini. Silakan, apa itu Agile menurut Anda? Langsung diketikkan aja teksnya di kotak-kotak di sini. Nanti akan dibaca jawabannya oleh Mas Taufik. Silakan. Oke, monggo, silakan dimulai. Apa sih Agile itu menurut Anda? Oke, kita tunggu. Misalnya kalau online ini nggak ada musik ya Mas? Oh, Tangkas. Oke, terima kasih. Tangkas. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Ada yang mau coba gambar itu pakai pen gitu ya. Kalau misalkan lancar menulis pakai pen ya monggo-monggo aja, nggak apa-apa. Teks lebih mudah sih. Oke, apa? Ada yang menyampaikan Tangkas. Ada lagi? Oh, gesit. Oke, adaptif. Fokus value delivery. Oke, beradaptasi dengan cepat. Good. Apalagi? Siap melakukan perubahan. Nanti Mas Slamet boleh nanti bantu dirapikan kalau ada yang ketumpuk-tumpuk supaya kebacaannya lebih mudah. Oke, good. Ada lagi? Ini kebanyakan yang masuk ini makna ini ya, makna oke, fleksibel. Siap melakukan perubahan tadi, adaptif muncul lagi di situ. Gesit, ya muncul lagi di situ kayak merek motor ya. Gesit. Tidak tahu, oke, enggak apa-apa. Namanya kan fleksibel. Mas Aziz nulisnya di annotate. Mas Nur Sodik nulisnya di annotate. Saya melihat ada yang nulis di chat. Aja Mas, biar bareng-bareng bisa dilihat ya. Oke, apapun gesit dalam menghadapi keadaan apapun yang mungkin akan terjadi. Ada backlog tiap hari dikerjakan. Oke. Mindset.
Oke. Ya, ada yang jawabannya sudah sampai ke hal yang lebih konkret gitu ya. Ada yang juga berangkat atau menjawab dengan mindset. Sekali lagi nggak ada benar salah. Apapun yang menurut Anda ketahui, apa ya agile itu? Ya, silakan teman-teman yang lain menuliskan. Ada Kita lagi? tunggu 2 menit lagi ya, Mas. Yes. Nah, biar Monggo. semua mencoba bahwa di fitur Zoom itu sudah ada fitur annotate yang bisa untuk menulis bareng-bareng sehingga ada kolaborasi antar peserta seperti itu. Oke, di atas ya, di bagian atas. Bagian atas ini tadi teman-teman juga belum familiar letaknya di mana tombol annotate-nya. Di view option. Nah, view option, non-waterfall. klik ada annotate. Scroll ke atas saja, di option ada annotate. Misalnya seperti ini annotate-nya ya. Annotate. Ya, monggo, masih ditunggu nggak apa-apa. Silakan sambil coba-coba, teman-teman. Dinamis, oke. Ada yang menuliskan dinamis. Non-waterfall, Mas, ada yang menuliskan. Non-waterfall, wah ini kayaknya sudah lebih spesifik lagi nih. Lincah, oke. Good. Ada lagi? Masih kita tunggu? Apa lagi nih? Oke. Yang baru, Mas, kemampuan adaptasi dengan cepat. Oke, kemampuan adaptasi dengan cepat. Tadi juga sempat ada yang itu ya, beririsan dengan adaptif gitu ya. Kemudian kecepatan, cara berpikir. Oke, cara berpikir, mengambil keputusan. Saya ngintip ada di annotate saya gak nyala, Kang Usman. Nyalain, Mas. Di view option kemudian ada fitur annotate bisa di situ. Kemudian ada lagi framework. Oke, kerangka kerja. Yang ketumpuk ini apa ini ya? Sebelah kiri ini Mas Slamet. Bentar, Mas. Hampir peran serta customer hampir tiap hari, sering. Oke. Sudah 2 menitnya, Mas Slamet? Sudah, Mas. Oke. Saya stop share ya, Mas. Mas, silakan share lagi. Pola pikir cepat. Oke. Saya akan share kembali slide saya. Oke, good. Terima kasih teman-teman dari apa yang teman-teman tuliskan di annotate barusan. Membuat saya jadi bisa memahami gitu ya. Artinya sejauh mana teman-teman mungkin sudah memahami atau mungkin sudah ada yang mempelajari bahkan mempraktekkan agile itu sendiri. Oke. Good, bervariasi peserta kita pada kesempatan kali ini dan kita sama-sama nanti akan menjalani workshop ini dengan step-step yang mudah-mudahan itu simple, runut sehingga bisa memahami, teman-teman bisa mencapai goal yang tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu memahami prinsip agile dan kemudian nanti teknik backlogging. Oke. Saya mau minta izin untuk kita kembali ke judul dari workshop ini, Agile Ways of Working. Sebenarnya ada 2 kata kunci di judul ini. Yang satu, agile itu sendiri, gitu, yang teman-teman tadi sudah sampaikan pemahaman masing-masing, dan working. Working, ya gampangannya sih kerja, gitu ya, gampangannya kerja. Saya mau ngajak teman-teman menggunakan dudukan dalam workshop ini bahwa working yang kita maksud dalam workshop ini, saya memanainya dengan sebenarnya kerja atau working itu adalah usaha, upaya untuk solve problem. Ya, saya ulangi, working yang kita jadikan dudukan dalam workshop ini adalah bentuk usaha, bentuk upaya untuk solve problem, untuk menyelesaikan sebuah problem. Gitu ya. Nah, problemnya bisa macam-macam gitu ya, tergantung kita lagi kerja apa. Ketika kita kerja di kantoran, kemudian kita diminta untuk membuat suatu sistem, misalkan gitu, ya sistem itu adalah solusi yang diharapkan nanti akan bisa men-solve problem yang mau kita selesaikan, gitu ya. Kalau kita sedang kerja di rumah seperti ini, atau teman-teman yang kerja di sektor informal, gitu ya, sebenarnya juga men-solve problem. Apapun sebenarnya yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman kerjakan, sebenarnya itu payung besarnya adalah kita sedang solve problem.
Gitu ya. Itu dudukan yang saya akan pakai dalam workshop ini. Kemudian mengenai kata kunci yang berikutnya, kenapa sih harus ada agile? Saya mau sedikit cerita campuran antara ini ada histori di belakang, juga ada riset-riset yang sebenarnya banyak teman-teman bisa temukan di internet ya. Kenapa sih kok harus agile? Kenapa harus agile? Nah, di slide ini ada beberapa alasan yang membuat agile itu dinilai lebih efektif gitu ya, dibandingkan tadi udah kesebut ada pendekatan waterfall. Waterfall secara mudah itu kalau kita bekerja dengan cara seperti gambar yang ada di screen share atau yang di slide ini. Jadi berurutan. Kita mau ngerjakan sesuatu, kita urutkan, kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian proses, kemudian kita kerjakan secara berurutan. Namanya juga air terjun. Jadi logiknya adalah proses-proses yang di bawah belum bisa kita lakukan kalau proses yang di atas belum selesai. Apa tantangannya ketika kita kerja dengan cara seperti ini? Saat ini, zaman sekarang ini, ketika kita bekerja dengan cara seperti ini, fakta di lapangan bahwa yang namanya permintaan perubahan itu terus terjadi. Kita sudah masuk ke proses 3 atau 4. Ternyata customer kita, klien kita ternyata mengajukan perubahan di sesuatu yang sudah kita lalui, gitu ya. Mau nggak diturutin ini klien, kalau nggak diturutin mungkin nggak dibayar, mau diturutin, lah kita sudah sampai sini, gitu ya. Itulah kenapa pengertian waterfall menjadi challenge, gitu ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, untuk mundur ke atas itu sangat berat, bukan tidak mungkin, tapi akan memakan sumber daya yang besar, begitu. Kemudian biasanya feedback itu datang belakangan. Kita sudah bikin apa, kita launching sesuatu yang kita bikin sudah dalam beberapa waktu, saat kita launching, baru dapat feedback dari stakeholder atau customer kita. Bukan itu yang saya mau, saya sebenarnya pengennya gini, harusnya kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, itu SPP belakangan. Kemudian tim, kalau itu kerjaan atau usaha itu memang lingkupnya cukup besar, biasanya dibagi-bagi dalam beberapa fungsi. Dan itu kecenderungannya masing-masing fungsi akan bekerja secara silo. Silo itu akan ya ngurusin bagiannya sendiri, gitu ya. Jadi gimana caranya supaya fungsi saya, misalkan saya dikasih tanggung jawab proses 3, ya saya amankan yang proses 3, sehingga tidak peluang terjadinya optimalisasi secara menyeluruh itu jadi kecil karena orang berpikir di fungsinya masing-masing. Kemudian yang paling terakhir, kalau ada sesuatu dengan project atau kerjaan itu secara keseluruhan, biasanya ya masing-masing pilih cari aman, gitu ya, tidak ada yang mau tanggung jawab. Nah, ini riset yang lain mengatakan bahwa dari project-project yang di riset gitu, pendekatan agile itu mampu menunjukkan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan waterfall. Jadi di sini ada tingkat keberhasilan hampir double, gitu ya, hampir double. Kemudian failed juga jauh sepertiga dari yang waterfall. Challenge ini sebenarnya tengah-tengah, dibilang sukses ya enggak, karena memang belum sesuai dengan yang dipengenin, tapi apakah benar-benar nggak dimulai, sudah berjalan sebenarnya, tapi kemudian belum mencapai berhasil. Kemudian ini juga, saya akan langsung open saja, ini juga masih bagian dari riset yang nyambung dengan yang tadi. Beberapa orang yang sudah menggunakan pendekatan agile itu ketika ditanya di riset, di survei, gitu ya, yang melaporkan benefit, yang kemudian menyampaikan testimoni, yes, kami merasakan benefit dari agile, itu seperti ini figurnya. Benefit dalam hal menurunkan risiko project, 76 responden mengatakan iya. Benefit dalam hal lebih cepat time to market, atau lebih cepat untuk bisa memarketkan sebuah produk baru, misalkan itu 77% menjawab iya. Mengimprove, meningkatkan moral tim dan motivasi, 79% menjawab iya. Meningkatkan produktivitas tim, 84% menjawab iya. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola perubahan prioritas, 87% menjawab iya. Jadi itu yang kemudian menjadi saat ini kenapa agile kok
semakin sering dibicarakan gitu ya. Dan kalau teman-teman mencoba untuk mempelajari di internet gitu ya, knowledge tentang agile ini masih cukup scattered gitu, belum settling down istilahnya, belum duduk dengan ajak gitu. Masih banyak versi, masih banyak perspektif gitu ya. Nah, sebenarnya kapan sih lahirnya agile atau istilah agile ini mulai ada tuh kapan? Kalau ngomongin history tahun 2001 sebenarnya. Dan itu lahirnya dari para software developer. Jadi para software developer saat itu ceritanya sedang kumpul-kumpul gitu mungkin ya, gathering gitu atau nongkrong-nongkrong gitu. Lagi main ski katanya di satu daerah di Swiss sana, kemudian saling curhat. Masing-masing saling curhat, mencurhatkan bahwa cara kerja waterfall yang selama ini mereka lakukan, yang mereka jadikan pendekatan untuk mengerjakan proyek, untuk membangun software, itu ternyata menemui banyak masalah. Seperti yang di survei-survei selaras dengan yang riset-riset yang tadi saya bahas. Gitu ya. Dan akhirnya mereka rembukan dan kemudian mendiskusikan hingga lahirlah apa yang disebut dengan Agile Manifesto. Di slide ini, Agile Principles ini diadopsi dari Agile Manifesto. Ada 4 statement di Agile Manifesto ini. Yang pertama, dibilang bahwa individuals dan interaction over process and tools. Kalau makna terjemahannya, ya interaksi dan individual di dalam tim Agile, di dalam tim, itu didudukkan lebih penting dibandingkan proses-proses dan tools. Proses di situ termasuk standar-standar, best practice gitu ya. Artinya, Agile ini sangat menghargai dinamika yang terjadi di dalam tim. Kalaupun para anggota tim itu kemudian menemukan cara-cara yang baru, yang mungkin itu di SOP belum ada, yang mungkin itu belum terstandarisasi. Selama squad itu atau tim itu menakar bahwa itu berpeluang untuk bisa memberikan hasil yang baik, justru itu yang didorong. Ya, itu makna dari statement atau kalimat pertama ini di Agile Principle. Yang kedua, working solution over comprehensive documentation. Agile mengajak kita bahwa apapun yang kita buat, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita upayakan untuk kita wujudkan, itu harus kepake, itu harus working, itu harus benar-benar mensolusikan problem problem dari orang atau customer yang kita mau bantu. Bukan tentang atau kemudian malah mementingkan dokumentasinya, enggak. Di Agile lebih penting untuk solusi itu kepake. Benar-benar kepake, efektif, men-solve problem dibandingkan comprehensive documentation. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Agile mengajak kita untuk selalu berkolaborasi dengan customer kita. Nah, statement atau kalimat ketiga ini sebenarnya secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa Agile salah satu fundamental di dalam Agile adalah Agile ini menjunjung customer centricity. Jadi kalau mau create something selalu didudukkan atau dipijakkan pada entar dulu kita mau build sesuatu ini untuk siapa, gitu kan? Untuk customer kita, untuk membantu dia menyelesaikan problem apa. So, karena customer centricity ini menjadi sentral di dalam Agile ini, maka statement ketiga ini mendukung itu. Nggak mungkin kita bisa memahami apa maunya customer kita, pain point dia, perspektif dia, tanpa kita berkolaborasi secara intensif. Gitu ya. Jadi, kontrak, kalaupun dalam interaksi kita dengan customer ada kontrak, Agile tidak melarang itu, tetapi Agile menempatkan kolaborasi kita dengan klien atau customer kita itu di atas kontrak. Yang keempat, responding to change over following plan. Di Agile, kita menyadari bahwa semakin kesini, semakin tidak mudah kita bisa membuat sebuah perencanaan yang sempurna, yang komplit, yang nggak ada celah gitu ya di depan. Gitu ya. Semakin tidak mudah. Bukan berarti Agile ngajak kita nggak memplanning, justru Agile itu menguatkan kita untuk harus tetap melakukan planning.
tetapi tidak perlu sampai level kedetailan yang kita bahkan belum tahu akan seperti apa yang kita alami. Makanya plan tetap perlu ada. Di atas itu, responding to change itu ditempatkan lebih tinggi. Nah, statement yang bawah ini jangan sampai lupa. Ini juga merupakan bagian dari Agile Manifesto. Para software developer yang menjadi founding father-nya Agile gitu ya. Mereka mengatakan bahwa hal-hal di sebelah kanan itu ada nilainya. Kanan berarti process tool, comprehensive documentation, kontrak, plan gitu ya. Tetapi Agile itu menempatkan hal-hal sebelah kiri itu memiliki nilai lebih tinggi. Ini mengenai prinsip Agile. Oke, saya masuk sedikit lebih ke tataran kalau prinsip yang menjadi fundamental sudah kita bahas. Saya masuk ke hal-hal yang lebih konkret gitu ya. Ini slide ini membandingkan pendekatan waterfall dengan pendekatan Agile. Di Agile, proses-proses itu bukan dibuat berurutan kayak waterfall, dibuat kayak air terjun seperti itu. Di Agile, proses itu didistribusikan ke dalam siklus-siklus pendek seperti yang di bawah ini. Ya. Kemudian Agile itu mendeliver outcomes atau hasil bukan seperti waterfall yang diharapkan langsung gede gitu ya, outcome-nya langsung gede di belakang seperti gambar yang atas ini. No. Tetapi Agile mengajak kita untuk mendeliver hasil gitu ya, memberikan hasil itu secara kumulatif. Kecil-kecil gitu ya, per siklus pendek itu kecil-kecil, tapi kemudian nanti akan terakumulasikan sehingga juga akan gede pada ujungnya. Jadi kecil-kecil itu dideliver sampai akhirnya juga akan menghasilkan hasil yang gede di belakang. Itulah yang di cara kerja Agile. Nah, satu hal yang saya perlu tekankan di sini, gitu ya. Saya mencoba untuk menjelaskan secara concise, secara padat slide ini. Karena kalau ini nggak disampaikan, teman-teman kita bisa salah memahami. Oh, berarti Agile itu jadi jurus, jadi rumus yang paling mutakhir, pamungkas, gitu ya. Nah, statement yang pertama ini, Agile itu bukan obat untuk semua jenis problem. Sekali lagi, Agile bukan obat untuk semua jenis problem. Tidak semua jenis problem itu efektif diselesaikan dengan cara Agile. Ya. Kemudian, Agile yang kedua, tidak menggantikan atau tidak menghilangkan atau tidak membuat segala macam pendekatan metode yang sudah pernah ada itu kemudian tidak bermakna. Sama sekali enggak. Agile itu hadir untuk melengkapi, menjadi tambahan amunisi, tambahan senjata kita ketika kita mau men-solve problem. Solve problem, seperti yang saya dudukkan di depan, kita kerja itu termasuk solve problem. Gitu ya. Dan ketiga, Agile itu akan efektif ketika kita berhadapan, kita mengatasi atau kita sedang dalam situasi bertemu dengan problem yang kompleks. Nah, kompleks kalau di chart ini, di chartnya Stacy gitu ya, itu yang ada di tengah-tengah ini, kompleks itu. Apa yang dimaksud dengan problem yang kompleks? Stacy menjelaskan dengan dua variabel, variabel what, ini sumbu yang vertikal ke atas, dan variabel how, sumbu horizontal. Gampangannya, kalau kita ketemu problem, solusinya kita tahu. Kondisi yang ingin terwujud, kita tahu. Oke, saya mau, ini yang sering saya jadikan contoh adalah, kalau kita nih sebagai kontraktor gitu ya, konsultan arsitek sipil gitu ya, kedatangan klien, sepasang suami istri yang ingin punya rumah. Sedang ingin punya rumah, dia datang ke kita minta dibantu. Kami ingin punya rumah, Pak, gitu ya. Oke, tergambar bahwa ingin punya rumah, tetapi mereka belum bisa menjelaskan secara spesifik rumah seperti apa yang mereka harapkan. Berapa lantai, kamarnya berapa, ukuran kamar berapa, di mana kamar tidurnya posisinya, ruang tamunya segede apa, dapur di mana.
Itu yang dimaksud dengan what-nya itu masih far from agreement. Antara klien kita dengan kita sama-sama belum tahu ini nanti akan seperti apa wujud rumahnya. Oke ya, itu dimaksud dengan what-nya far from agreement. Nah, what-nya saja, solusinya saja kita belum tahu apa. Gitu ya. Kemudian apalagi how-nya. Gitu ya, apalagi how-nya. Gimana cara mewujudkannya itu juga masih far from certainty. Nah, ketika kita ketemu problem yang far from agreement, what-nya masih sama-sama tidak tahu nanti apa sih mau kita buat ini, tapi kita tahu apa yang kita mau tuju, tahu yang mau kita capai kita tahu, tapi dengan apa, dengan cara seperti apa, atau dengan mewujudkan apa kita belum tahu, itu dibilang what-nya masih far from agreement. Begitu juga dengan ketika caranya juga kita belum tahu. Agile efektif untuk problem yang seperti itu. Gimana kalau problem yang simple? Di sini ya, sekali lagi simple kompleks nggak ada hubungannya dengan jumlah orang yang terlibat dalam sebuah pekerjaan atau proyek, dengan biaya, no. Ini ukurannya dua variabel ini, what dan how. Kalau problem kita simple, what-nya sudah sangat clear, sama-sama tahu antara kita dengan orang yang kita mau bantu, dan how-nya juga sudah ada banyak best practice-nya, jangan lakukan agile. Sudah, jalankan saja dengan best practice yang kita tahu. Itu. Oke, saya tahan sampai di situ dulu. Materinya saya akan ngintip ke chat kita, gitu ya. Di chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ada dari sebentar. Oke, saya agak ke depan dulu yang menanyakan. Nah, ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan value di sini yang seperti apa ya? Nah, oke ya. Jadi tadi beberapa kali kata value muncul dalam sesi kita. Value itu ini nyambung dengan salah satu fundamental dari Agile ya, bahwa Agile menjunjung customer centricity. Artinya value itu apa yang nanti kita hasilkan itu memberikan value bagi customer kita, dan di saat yang sama juga memberikan value untuk kita. Nah, value itu apa? Bisa sesuatu yang konkret, misalkan kalau ngomongin bisnis itu berarti bisa jadi sejumlah ukuran rupiah, misalkan gitu ya. Atau ada value bisnis yang lain, misalkan kemudian kalau kita nanti mendeliver itu kepada klien kita happy karena problemnya tersolve, otomatis dia nanti akan kemudian semakin loyal kepada kita dan dia akan advokasi tentang kita kepada orang lain, sehingga peluang untuk kita bisa mengembangkan atau market kita semakin banyak, semakin luas juga akan semakin besar. Itu juga value. So value sebenarnya adalah hal-hal yang memang itu penting, hal-hal yang memang itu dinilai benar-benar memberikan manfaat untuk dua pihak, customer kita dan kita. Jadi kita ini orang yang bekerja, kita yang sedang solve problem, customer ini orang yang pihak yang kita sedang bantu untuk solve problemnya. Mudah-mudahan menjawab ini pertanyaan Mas Erja. Ada lagi nih, materinya di-share, insya Allah di-share gitu ya. Apa perbedaan antara waterfall dengan agile pada proses dan di ujung proses tersebut? Apakah seperti itu? Oke. Tadi beberapa slide sudah menjelaskan gitu ya, cara kerja agile itu seperti apa. Sekali lagi, ini juga kalau pengalaman di Cias gitu ya, beberapa kali kita ketemu dengan klien kami, karena memang kalau Cias memang ke korporasi gitu ya, banyak dari klien-klien kami itu yang memahami agile itu yang penting cepat gitu. Yang penting nggak usah planning-planningan. Nah, ini yang bahaya. Nggak usah planning-planningan. Jalan aja. Nanti kemudian kita akan berbagi sambil jalan. Ada beberapa yang benar dari situ, tapi juga ada beberapa prinsip yang bahaya kalau itu kemudian tidak kita dudukkan gitu ya, bahwa agile itu bukannya meninggalkan planning. Sekali lagi, kita tadi merujuk ke manifesto ya. Agile itu justru ngajak kita untuk di paling awal itu menetapkan ini yang mau kita capai apa.
Ya, dalam beberapa kesempatan seringkali ini diistilahkan dengan misi atau goal. Yang mau kita capai apa, di situasi yang mau, kondisi yang mau kita wujudkan, desire state-nya atau kondisi yang kita ingin wujudkan, itu kayak gimana? Dan itu harus kuantitatif plus time limitation-nya. Dan itu esensi planning sebenarnya. Jadi ya kita mau mewujudkan apa dalam limitasi yang seperti apa. Itu mudah-mudahan nanti juga jawab. Kalau ada yang mau tanya lagi, monggo. Kemudian ini apakah agile juga berpengaruh pada gaya kepemimpinan? Saya pribadi belum menemukan referensi ilmiah yang mendukung itu, tetapi saya meyakini itu enggak mau mempengaruhi. Jadi agile itu tadi itu ya, manifesto pertama, individual and interaction over processes and tools. Tidak mungkin seorang pimpinan bisa menjalankan agile kalau dia tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan timnya. Tidak mungkin. Karena memang saat si pimpinan itu mengimplement agile, dia akan benar-benar mengencourage tuh squad membernya atau tim membernya untuk kemudian berkontribut secara maksimal. Jadi jawaban saya yes, akan berpengaruh pada gaya kepemimpinan. Oke, tadi ada pertanyaan. Tolong di-define problem yang kompleks seperti apa. Tadi saya sudah sempat jelaskan, ini dari Mbak Lastri ya, Mbak Lastri Gunawan. Mungkin saya mengulangi sedikit lagi di matrix Stacy tadi. Jadi kompleks itu ada dua variabel, what dan how. What itu berarti ini yang mau kita bikin ini apa. Tadi contoh sekali lagi, contoh paling enak tadi itu ketika kita sebagai konsultan, kontraktor, arsitek, sipil didatangi oleh klien yang dia minta, Pak, bantu kami untuk bisa punya rumah. Gitu ya. Mulailah kita gali dia. Si kontraktor itu ya kita gali. Oke, rumah seperti apa yang diharapkan Bapak Ibu? Kita belum kebayang sih, tapi kita pengennya rumah itu kita berdua sama-sama kerja, Pak. Kita pengennya setiap kita pulang dari kerja itu masuk ke rumah itu kita jadi energi, rumah itu mampu membuat kita berenergi kembali, Pak. Misalnya gitu. Kita mulai bingung kan? Oke, apalagi? Katakan istri saya itu suka masak, Pak. Betul sayang? Misalkan gitu ya. Oh, betul gitu ya. Nah, saya pengen rumah kita itu nanti sekaligus menjadi tempat istri saya bisa mengaktualisasikan hobinya itu, dan di saat yang sama itu juga menjadi cara kami semakin mengharmoniskan hubungan kami, Pak. Oke, kita catat. Itu semua sesuatu yang nggak spesifik, sesuatu yang konkret. Nggak konkret, maaf. Nggak ada urusannya dengan ukuran kamar, nggak ada urusan dengan dapurnya segede apa, nggak ada urusan. Si klien kita nggak men-state itu semua. Yang mereka state itu semua sesuatu yang abstrak, gitu ya, abstrak. Nah, itu yang dimaksud bahwa what-nya itu masih far from agreement. Masih belum ada kesepakatan ini rumahnya mau berapa kali berapa, dia sudah punya tanah sekian memang, tapi apakah mau dibangun full, berapa lantai, kamarnya berapa, gitu. Itulah kenapa agile dengan design thinking itu sangat lekat. Agile dengan design thinking sangat lekat, gitu ya. Dan design thinking sekali lagi juga sama dengan agile, itu selalu berangkat dari perspektif customer. Kita tidak boleh ideate atau berpikir tentang solusi apapun sebelum kita berinteraksi dengan customer. Dalam case yang tadi, nggak boleh itu kontraktor, konsultan sipil itu ujuk-ujuk kemudian, oke Pak, saya tahu rumah yang terbaik untuk Bapak. Mentang-mentang dia pernah menang kompetisi lomba desain rumah gitu ya, tingkat internasional. Itu yang dia kemudian, ini Pak rumahnya. Belum tentu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Lastri. Itu sisi what-nya. Sisi how-nya, ya gimana kita mewujudkan cara, teknik, metode kita mewujudkan si what tadi. Nah, ada Mas Wirzal juga tanya, contoh agile kalau di training IO itu bagaimana? Apakah dengan adanya TNA bertahap? Oke, sebenarnya kasuistik ini ya pertanyaannya. Karena memang sekali lagi kalau kita menundukkan diri sebagai tim training division atau tim training department yang kita sedang mau
menjalankan atau kita mau menggali, memahami customer kita, which is itu para calon peserta training, gitu ya. Maka sebenarnya mau bertahap mau enggak, gitu ya. Selama ikutin approach design thinking, gitu ya, kita lakukan empathy dulu, kemudian mendefine problemnya apa saja dari peserta kita ketika mengikuti pelatihan. Kemudian dan seterusnya, dan kemudian kita jalankan itu dengan cara agile, itu nggak jadi masalah, Mas Firzal. Jadi mau bertahap mau enggak, ini bukan itu intinya. Tetapi ketika kita kemudian berangkat dari perspektif customer, kemudian kita mengikuti prinsip-prinsip agile yang tadi saya jelaskan, plus nanti ada beberapa teknik juga, itu juga sudah bisa mengakomodir approach agile. Seperti itu. Oke, ini ya, prinsip agile mengenai customer collaboration over contract negotiation. Boleh diberikan sampel yang real atau praktisnya seperti apa? Oke, kami ICIAS, ketika kemudian mendeliver services kami kepada klien kami, selalu ada kontrak di depan. Selalu ada BKS di depan, gitu ya. Tetapi di kontrak kami, dan klien kami mengetahui itu, ketika kita proses menyusun kontrak itu tidak ada hal-hal yang terlalu sangat rinci yang itu dijadikan ukuran tertentu, gitu ya. Pun misalkan karena klien kita sudah punya template kontrak kita harus seperti ini Pak, gitu ya. Pun misalkan kita akhirnya kemudian punya kontrak seperti itu, dalam perjalanan kami mendeliver services kami selalu melakukan kolaborasi dengan customer, selalu ngecek. Misalkan program kami 5 bulan, setiap minggu bahkan kemudian kita melakukan komunikasi. Untuk yang sudah kami deliver, gimana Pak? Feedback kita terus minta. Ketika kita melihat ada hal-hal yang perlu kita improve, dan itu belum terakomodir di kontrak, kita bicarakan dengan customer. Sekali lagi, bukannya kontrak ditinggalkan, no, sekali lagi, tapi jangan sampai, Agile ngajak kita, jangan sampai hanya karena kontrak, kemudian kita tidak mendeliver highest value untuk customer kita. Mudah-mudahan kita tadi menjelaskan. Ya. Perbedaan Agile dengan bisnis proses serta SOP beda. Agile ini pendekatan, ya, sebuah pendekatan. Ini payung besar sebenarnya. Kalau di dalamnya tekniknya itu banyak. Ada yang Scrum, ada yang Lean, ada yang Kanban, ada yang XP Programming, ada yang banyak. Kalau teknik-tekniknya secara tools gitu ya. Tetapi Agile ini saya mengajak pada kesempatan ini kita diskusi terkait dengan prinsip besar, terkait dengan mindset dulu. Makanya yang kita bahas prinsip dulu. Sedangkan SOP, bisnis proses, itu lebih ke standar. SOP itu dibuat memang di abad-abad industri, gitu ya, abad 19, dengan tujuan apa? Siapapun pelaku proses, diharapkan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi SOP mencoba untuk menekan defect, menekan kegagalan, gitu ya. Pertanyaan saya, apakah SOP itu kemudian nggak kepakai dengan adanya Agile? Oh, jangan salah, masih sangat kepakai SOP itu dalam kasus tertentu. Kalau yang di SOP-kan itu adalah sebuah problem yang memang itu simple, sesuai dengan pengertian simple kompleks yang tadi ya standarkan saja, jangan di-Agile-kan. Tapi kalau kita ketemu dengan problem, situasi yang kompleks, contohnya di perusahaan, inovasi, itu hampir bisa dipastikan problem yang kompleks. New product development, hampir bisa dipastikan itu problem yang kompleks. Inisiatif baru, improvement yang breakthrough, ya, termasuk di situasi pandemik ini, ya, itu termasuk problem-problem yang kompleks. Ini saya izin, ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya izin jawab, gitu. Nanti mungkin kita akan kita lihat, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita juga bisa bahas lagi. Ini ada pertanyaan. Apakah pendekatan Agile efektif terhadap multi bisnis seperti B2B, B2C, dan other type bisnis? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya secara pribadi meyakini Agile itu tidak terbatas. Agile pemahaman mindset ini ya, tidak terbatas. Agile ways of working. Saya malah saya mendudukan Agile bukan jadi ways of working lagi, jadi ways of life. Jadi ways of life, karena
semakin nggak mudah sekarang kita itu bisa plan everything perfectly upfront gitu ya. Jadi dengan cara agile tetap deliver value ya tentunya. Nah, saya meyakini sebenarnya dalam situasi yang bervariasi, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Mas Erwin, Mas Geno, agile bisa digunakan. Agile efektif. Selama tadi ya, situasinya atau problem yang kita mau solve itu yang tipe yang problem yang kompleks, bukan yang simple. Sekali lagi, kalau simple problemnya, jangan diagilekan. Jangan diagilekan. Kita sudah tahu apa yang mau kita wujudkan, kita sudah tahu best practice-nya, ya sudah, lakukan itu. Tapi kalau ternyata di challenge, bisa nggak ya kita achieve double dari yang sudah pernah kita achieve sekarang? Kayak gitu ya. Bisa nggak kita achieve triple dari yang sudah, saat ini sudah bukannya buruk, pencapaian sekarang ini oke, bagus, dan ini yang sudah membawa kita pada titik ini, gitu ya. Tapi is another story di mana kita di challenge. Bisa nggak? Saya pengennya, atau bos kita tiba-tiba manggil, Mas Taufik, saya pengen itu performa yang sudah oke itu dipertahankan, tapi saya pengen tolong pikirkan, saya mau double itu. Gimana caranya? Nah, itu kompleks. Itu kompleks. Oke. Mohon izin saya kembali ke materi. Karena nanti akan ada sesi latihan juga ya, salah satu teknik yang akan menjadi salah satu kunci gimana kita menjalankan cara kerja agile. Oke, sekarang sudah jam 9.48. Kita punya waktu sampai jam 10.30 gitu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di akhir kita masih punya kesempatan untuk kemudian melakukan diskusi lagi. Oke, saya kembali ke slide. Nah, menjawab pertanyaan Richard tadi itu menjadi jembatan gitu ya dari prinsip masuk ke teknik. Jadi prinsip 4 hal tadi itu, individual interaction over process and tools, kemudian working solution, kata aslinya di manifesto itu working software, kata aslinya, gitu ya. Tetapi saya sedikit men-tweaknya menjadi working solution, karena sekali lagi dalam konteks kita yang mau kita build, yang mau kita hasilkan itu tidak selalu software. Working solution over kontrak gitu ya. Working solution over comprehensive documentation. Yang ketiga, kemudian customer collaboration over contract negotiation, kemudian responding to change over following plan. Itu prinsip yang kita perlu pegang. Oke, saya akan masuk ke satu teknik. Ini satu teknik yang banyak teknik sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika kita mau mempraktekkan cara kerja agile gitu ya. Tapi ini saya pilih yang menurut saya ini paling kunci, salah satu yang paling kunci, yang kalau dan dari pengalaman kami, kias untuk klien-klien kami, ini termasuk yang paling challenging. Karena ini hubungannya dengan pola pikir, mainframe. Jadi membuat backlog, mendefine backlog itu belum jadi kebiasaan, gitu ya. Makanya sulit atau belum mudah bagi yang kita baru mau adopsinya, gitu ya. Dalam beberapa kesempatan, kadang-kadang tidak ada kaidah-kaidah yang harus diikutin ketika kita melakukan backlogging. Dalam beberapa kesempatan, akhirnya ada beberapa kaidah yang kemudian dikompromi, gitu ya. Tentu saja itu juga berimpact kepada agile method itu sendiri. Oke, saya akan langsung buka beberapa rules. Jadi backlog itu begini sebenarnya. Jadi backlog itu adalah proses kita mendefinisikan, backlogging maksud saya, proses kita mendefinisikan hal-hal yang perlu kita wujudkan untuk mencapai misi yang sudah kita tetapkan. Saya ulangi. Backlogging adalah proses kita mendefinisikan, ceritanya kita sudah punya misi gitu ya, sudah punya goal, misi, dan dari misi itu bisa kita tangkap situasinya bahwa itu termasuk kategori complex problem. Oke ya. Oke, itu misinya. So, backlogging ini adalah kita, oke, kalau itu misinya, apa hal-hal yang harus kita wujudkan dalam rangka mencapai itu? Gitu ya. Beberapa teman-teman memahaminya sama dengan, itu sama nggak dengan target antara? Dalam satu aspek, betul, sama. Sama nggak itu dengan milestone? Dalam satu aspek,
Betul, itu sama. Cuman ada beberapa aspek lain atau ukuran atau rules lain yang membuat backlog itu berbeda dengan milestone. Tidak sepenuhnya berbeda, ada kesamaannya, tapi juga ada beberapa hal kunci yang membedakan itu backlog dengan milestone ataupun tujuan antara. Gitu ya. Nah, saya akan jelaskan kaidah-kaidah atau rules ketika kita mau mendefinisikan backlog itu tadi. Yang pertama, backlog adalah semua situasi atau kondisi. Kata kuncinya di situasi atau kondisi. Yang squad ini tim, gitu ya, tim yang mau melakukan agile itu perlu untuk wujudkan, perlu untuk selesaikan dalam rangka mencapai goals. Dari kalimat ini saja kita bisa kita pahami, tidak mungkin kita bisa mendefinisikan backlog kalau kita belum punya goal atau misi. Nanti di latihan saya akan kasih misi atau goal gitu ya. Ini kaidah pertama. Yang kedua, setiap backlog itu mendeliver values. Setiap backlog itu menghasilkan manfaat untuk customer kita, orang yang kita mau bantu, selesaikan problemnya, atau stakeholder. Jadi ini dua peran ini menjadi peran yang senantiasa kita dudukkan untuk kita ngukur progres project atau squad kita. Sekali lagi, setiap backlog harus memberikan manfaat bagi customer atau stakeholder. Secara teknis, kalau kita sudah ngomong ke juknis gitu ya, makanya dipersyaratkan setiap backlog harus punya apa yang disebut dengan acceptance kriteria. Sebuah kriteria yang kalau itu nanti customer atau stakeholder kita mengiyakan, maka kita boleh pede bilang backlog itu accomplished atau complete. Gitu. Jadi mengukur sebuah backlog itu complete atau belum, tidak boleh hanya berdasar pada penilaian internal tim kita sendiri. Tapi harus dari perspektif customer atau stakeholder. Oke. Kaidah ketiga, setiap backlog independen dari backlog yang lain. Ini salah satu ciri atau rules yang memang ini menjadi salah satu pembeda yang kuat gitu ya antara backlog dengan milestone ataupun tujuan antara. Jadi kalau kita punya goal X, ya, kemudian kita define kita punya 10 backlog 1 sampai 10. Antara backlog satu dengan lainnya di dalam 10 itu tidak boleh tergantung. Contoh, backlog 7 baru bisa dilakukan kalau backlog ketiga selesai. Backlog 2 baru bisa kelar kalau backlog 9 selesai. Itu tidak boleh. Itu namanya waterfall lagi. Di Agile harus independen. Semuanya bisa jalan paralel. Tidak ada yang tergantung. Terus keempat, setiap backlog itu bisa diselesaikan maksimum 1 sprint. Nah, saya perlu sedikit menjelaskan apa itu sprint. Sprint itu gampangannya adalah siklus pendek yang membagi limitation atau batasan kita mencapai goal ke dalam beberapa bagian. Contoh, kalau kita punya misi atau goal yang kita targetkan kita capai dalam waktu sebulan, maka sprint itu adalah cacahan-cacahan dari sebulan itu. Dalam prakteknya Agile atau Scrum, itu rentang atau durasi sebuah sprint antara seminggu sampai 4 minggu. Tapi tidak ada yang lebih pendek dari seminggu. Ini praktikalnya ya. Dan nggak ada yang lebih banyak dari 4 minggu. Di setiap sprint, durasi sprint. So, kalau kembali ke rules ini, so backlog itu maksimum harus komplit dalam 1 sprint. Inilah salah satu hal yang kemudian membuat orang tim yang kerja dengan cara agile itu dipaksa setiap sprint itu sudah menghasilkan manfaat. Dan manfaatnya bukan untuk tim atau seperti itu sendiri, tetapi untuk customer atau stakeholder. Setiap sprint harus sudah menghasilkan manfaat. Setiap sprint harus sudah menghasilkan manfaat. Ya. Oh, di sini apa di luar? Di sini. Oke, rules yang ke Oke.
di rules yang kelima, kalau ternyata backlog kita tidak bisa memenuhi aturan yang nomor 2, nomor 3, gitu ya, ini sih kita kira ini sebuah hal yang penting ya untuk diwujudkan. Tapi kok nggak ngasih value ya bagi customer atau stakeholder, gitu ya? Atau kemudian antara 2 backlog kita lihat, wah ini backlog 7 sama backlog 5 tergantung. 7 baru bisa selesai kalau 2 ini selesai. Maka pertimbangkan untuk gabungkan itu backlog. Sekali lagi, kalau kita ketemu backlog yang ternyata nggak memenuhi rules aturan nomor 2, 3, maka pertimbangkan untuk merge backlog itu, digabung. Harapannya dengan digabung, nah kalau ini ngasih value nih, ini ngasih manfaat nih untuk customer. Gitu ya. Termasuk juga akhirnya memenuhi rules yang ketiga. Nah, kalau digabung ini independen nih, nggak tergantung dengan backlog yang lain. Kira-kira gitu. Rules terakhir, ketika ternyata sudah dicek, masih ada saja backlog yang tidak bisa memenuhi aturan keempat, wah ini backlog nggak bisa kelar nih 1 sprint, paling cepat 2 sprint. Gitu ya. Maka Agile memberikan arahan untuk mencacah backlog itu. Slicing istilahnya. Di slicing, dicacah. Gitu ya. Yang mana masing-masing cacahan atau slicingan itu tetap bisa semua aturan backlog. Oke, mudah-mudahan ke-6 rules yang barusan saya share itu sudah bisa memberikan gambaran tentang backlog itu apa. Saya nggak mau terlalu lama menjelaskan ini, saya pengen ngajak teman-teman latihan konkret untuk melakukan apa yang disebut dengan backlogging. Ini rules ini kalau nanti mau ini saya copy di chat atau mau dicontek juga boleh nanti di screenshot gitu ya, teman-teman. Karena nanti abis ini teman-teman akan melakukan exercise breakout. Jadi ada berapa grup, Mas Slamet? Kita akan bagi 4, Mas. Saya setting dulu ya. Oke, sambil Mas Slamet setting gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Nanti di masing-masing breakout grup itu akan didampingi oleh Fasil. Ada Mas Slamet dari tim CS, ada Mas Slamet. Satu Fasil, ada Mbak Tiwi, ada Mas Gozali, dan ada Mbak Sally. Gitu ya. Nanti mereka akan pakai tools kolaborasi yang disebut dengan Jamboard. Jadi nanti ketika sudah terbagi ke breakout, Fasil nanti akan ngasih link di chat breakout itu, teman-teman tinggal klik link itu, teman-teman bisa akses Jamboard-nya. Itu sebuah digital papan gitu, nanti kita bisa saling ngisi sticky notes gitu ya. Oke, nanti saya mungkin kasih sebentar. Nah, nanti akan seperti ini tampilan yang kanvas yang kita pakai ya di breakout room nanti. Jadi saya akan sebelum di breakout saya mau jelaskan misinya dulu ya Mas Slamet. Ya, silakan, Mas. Tolong Fasil dan teman-teman semua perhatikan karena ini yang akan jadi goals misi yang kita gunakan untuk teman-teman latihan mendefine backlogs. Gitu ya. Begini kisahnya gitu ya. Ceritanya, teman-teman adalah seorang pimpinan sekaligus pemilik. Ini contoh yang ini aja, yang nggak terlalu rumit gitu ya. Pemilik sekaligus pimpinan pabrik tahu. Wah, pabrik tahu nih, teman-teman punya pabrik tahu nih, pemilik ini pabrik tahu. Nah, kapasitas normal pabrik tahu teman-teman itu kurang lebih 5 ton per bulan. 5 ton per bulan. Gitu ya. Nah, dengan kondisi pandemik ini, yang namanya pabrik tahu itu kerjanya dempet-dempet gitu ya, dengan pandemik segala macam ini, termasuk juga demand market turun segala macam, kemudian juga ada karyawan yang minta pulang karena takut nggak bisa pulang kalau nanti di lockdown gitu ya, sehingga produksi existingnya jadi tinggal 2,5 ton per bulan. Sorry, tinggal 1,5 ton per bulan. Normalnya 5 ton per bulan, kondisi existing, kemampuan produksi pabrik tahu teman-teman tinggal 1,5 ton per bulan. Singkat cerita, ternyata penelitian tentang pengobatan corona berhasil menemukan fakta bahwa tahu menjadi salah satu obat mujarab untuk corona. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Tahu menjadi obat mujarab untuk corona. So, pemerintah lokal langsung menghubungi teman-teman, minta
tolong Mas Taufik atau tolong Pak pemilik pabrik tahu, karena memang daerah kita ini termasuk zona merah, gitu ya. Tolong kami disuplai, nanti mulai anggaran gampang, sudah disetujui pusat, disuplai 10 ton tahu. Nah ini ya, 10 ton tahu bulan depan. Dalam waktu sebulan kita diminta, tahu kita diminta untuk bisa mensuplai 10 ton tahu. Dengan kondisi saat ini produksi kita hanya kapasitasnya hanya 1,5 ton per bulan. Karyawan juga tinggal nggak sampai separuh karena memang penyesuaian. Kemudian ya, dan ternyata kita dapat challenge seperti itu. 10 ton. So, dalam waktu sebulan, nanti dalam waktu sebulan itu sudah tersuplai 10 ton tahu. Gitu ya. Dan satu hal yang perlu tetap dipertimbangkan, aturan PSBB tetap tidak boleh dilanggar. Protokol tentang PSBB itu tetap tidak boleh ditubruk. Itu situasinya. Ya, teman Fasil, oke ya. So, kita harus mencapai bisa mendeliver 10 ton tahu dalam waktu sebulan. Sebulan ini kita samakan asumsinya dibagi menjadi 4 sprint. So, per sprint seminggu. Asumsinya ada 4 minggu dalam bulan yang akan berjalan ini. Oke. Pak Kepala Desa tadi sudah menetapkan tanggal kapan sebulannya itu harus terpenuhi 10 ton itu. Kita harus segera melakukan perencanaan atau backlogging. Monggo, langsung dibagi ke breakout room masing-masing. Waktunya kurang lebih 15 menit. Yes? Ya, Mas. Ya, boleh silakan. di-share screen dulu nggak contoh masuk sekalian ke Jamboard-nya? Jadi biar teman-teman tahu, nggak langsung loncat masing-masing ke dalam kelompok, tapi di pleno bentar dulu nih. Oke, Jamboard teman-teman ya. Akan Jamboard. Yang mau share siapa, Mas Slamet atau? Saya akan share. Oke. Oke, bentar teman-teman. Belum muncul? Bentar. Oh, belum. Biar saya itu dulu. Jadi seperti ini tampilan Jamboard-nya. Masih in progress. Nah, Ya. seperti itu. Jadi mission goal-nya tadi 10 ton selama 1 bulan ya, Mas? Selama sebulan sudah tersuplai 10 ton tahu. Oke, 10 ton tahu. Ini nanti teman-teman akan dibagiin Ya, link di sini. Dari sini sama teman-teman, nanti teman-teman Fasil akan bagiin link. Nanti tinggal diklik linknya aja, nanti otomatis langsung masuk ke Jamboard-nya dari masing-masing fasilitator. Mas Slamet ini kayak enakan backlogging atau gimana? Oke. Saya minta izin sharing dari kanvas yang kita buat atau kita drafting di breakout room 4 ya. Ya, silakan Mas. Nah, coba saya cek tadi mana gambarnya BR4. Oke. Ini saya mau share. Oke, bentar. Oh, yang ini juga masih bisa kok saya share. Jamboardnya langsung. Oke, teman-teman, yang sedang tertampil ini adalah hasil dinamika di breakout room 4, gitu ya. Jadi tadi saya menuliskan goal-nya, misinya ini sudah tersuplai 10 ton tahu pada tanggal 15 Mei. Berarti kan kurang lebih sebulan dari sekarang, gitu ya. Teman-teman tadi di breakout room menuliskan apapun yang kepikiran, gitu ya, apapun kepikiran, sampai bisa dapat banyak seperti ini. Hingga dicukupkan karena waktu, kemudian tadi sudah sempat masuk ke pembahasan dan diskusi. Kalau kita dalam prakteknya nanti kalau teman-teman sudah melakukan ini, itu caranya juga seperti yang teman-teman latihan barusan. Sebelum mengkritisi backlog, cocok nggak dengan kaidah atau rule, biarkan semua anggota tim nulis dulu. Tulis dulu, ketika sudah habis, sudah yakin ini semua sudah, kalau ini semua terwujud, goal-nya bisa tercapai, yakin, sudah. Baru kemudian di-screening satu persatu.
Gitu ya. Tadi yang sempat kita juga latihan di breakout 4 seperti ini. Pertama, saya melihat bahwa masih banyak kata-kata atau kalimat backlog ini bukan kalimat situasi atau kondisi, tapi kata atau kalimat kerja. Mencari data, membeli mesin, mencari supplier, memastikan pekerja. Itu kata kerja atau kalimat kerja. Padahal rules backlog kita salah satunya adalah backlog itu sebuah situasi atau kondisi. Apa sih pentingnya? Itu kan cuma masalah redaksional, bukan tentang redaksional sebenarnya. Tetapi ketika kita memastikan backlog kita itu sebuah situasi kondisi, kita atau Agile mengajak kita untuk mengidentifikasi ujungnya. Indikator laggingnya. Misalkan mencari data para produsen tahu yang bisa diajak kolaborasi. Terus kalau sudah tahu mau ngapain? Ya kolaborasi, Mas. Terus habis kolaborasi mau ngapain? Ya akhirnya bisa bikin tahu bareng-bareng, Mas. Nah, terus apalagi itu. Jadi diajak terus ke belakang. Dalam latihan tadi, satu kalimat yang mungkin bisa jadi merefine gitu ya, statement atau itu adalah sudah dihasilkannya sekian ratus kilo atau sekian ton tahu melalui cara kolaborasi dengan pabrikan tahu sekitar. Nah, itu situasi kondisi. Itu memenuhi rules situasi kondisi. Itu juga memenuhi rules atau kaidah memberikan manfaat kepada customer kita. Customer kita siapa di sini? Pemerintah lokal, pemerintah desa atau kelurahan atau camat yang minta kita tadi 10 ton tahu tadi. Gitu ya. Kalau kita di akhir sprint pertama ngadep ke dia dengan cerita, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, ini Pak, kita sudah punya data pabrikan tahu yang bersedia untuk kolaborasi. Ya mungkin itu sesuatu yang positif, tapi itu belum memberikan value yang tinggi, belum memberikan value yang konkret untuk si Pak Kades. Iya Mas Taufik, saya nggak tahu, terserah cara sampean mau gimana jatuh bangun. Yang penting saya mau tahunya segera ada nih, tahunya ini obat untuk yang sedang sakit. Itu yang dimaksud bahwa setiap backlog harus memberikan manfaat atau value. Sampai sini dulu. Saya nggak tahu. Mas Slamet ini ada tanya jawab kah? Boleh raise hand gitu Mas Slamet? Boleh, diberi waktu sampai jam berapa Mas Taufik? Mungkin 5 menit aja ya, 5-10 menit diskusi, agak lebih. Sekarang jam berapa sih? Sudah 10.37 ya. Oke, 5 menit aja mungkin, kalau mungkin ada yang masih mau penasaran, yes, untuk raise hand, bertanya, kemudian silakan di-unmute untuk bertanya. Potong saja, karena saya akan menjelaskan beberapa hal yang lain terkait dengan tadi contoh bahwa backlog ini perlu di-refine, yang tadi itu ya. Yang kedua, contoh kedua, yang tadi juga kita bahas di breakout room yang keempat. Misalkan, kita, tim berpikir ada beberapa cara untuk mencapai goal. Satu, dengan cara kolaborasi. Yang kedua, dengan cara memperbanyak mesin. Atau, ya, mesin. Yang itu berhubungan dengan backlog yang ini. Gitu ya. Nah, ini juga masih belum memenuhi kaidah backlog. Kenapa? Satu, itu bukan situasi kondisi. Itu juga belum memberikan value bagi customer kita. Mungkin tambah stres itu Pak Kades atau Pak Lurah. Kalau kita datang hanya dengan cerita, Pak, kita sudah order Pak, mesin baru Pak dari Cina Pak. Loh, Mas Taufik tahunya mana? Gitu ya, tahunya mana? Oh, ya, itu akhirnya. Maka harusnya backlognya adalah kalau memang membeli mesin tidak bisa cepat, berarti ya jangan paksakan atau ngejar cara itu. Terus gimana? Sewa kek, pinjem pakai kek, gitu ya. Yang penting kan hasil tahunya, bukan kita memiliki mesinnya. Gitu ya. Nah, itu contoh juga backlog yang kita perlu kita refine gitu ya. Nah, menjelaskan dua contoh backlog tadi yang kita bahas, antara cara kolaborasi dan cara mesin tadi itu tidak tergantung satu sama lain. Dua-duanya tetap bisa jalan paralel. Dan dua-duanya di akhir sprint pertama sudah bisa memberikan hasil sejumlah sekian tahu. Itu yang kita yakini. Nanti kalau itu kita terus jalankan, ya kita bisa achieve hingga 15 Mei sudah 10 ton tahu bisa kita capai. Ada yang chat di sini, apakah tanya atau? Tanya. Ada yang tanya, Pak. Oke.
Nah, ini Mas Erja melanjutkan tanya. Kalau value bagi Pak Camat ya tahunya itu Mas Erja. Jadi kan Pak Camatnya nanya, minta kita untuk bisa supply tahu. Gitu ya. Pak Camat sebenarnya nggak peduli cara kita bagaimana. Yang penting tersuplai 10 ton dalam sebulan, tetap harus mengikuti aturan-aturan atau protokol PSBB. Jadi value bagi Pak Camat tahunya. Gitu ya. Betul. Kemudian kalimat sewa mesin. Mungkin begini, bukan sewa mesinnya yang jadi kalimat backlog, tapi begini. Sudah terproduksi, sudah dihasilkan sekian jumlah tahu dari cara menyewa mesin. Ini Mbak Kunti tadi, sudah pamit. Gitu ya. Jadi bukan tentang mesinnya itu sendiri, tapi value-nya yaitu sudah terproduksinya tahu dengan cara menyewa mesin. Mungkin itu terakhir yang bisa kita acceptance kriteria sama dengan task, beda. Acceptance kriteria adalah kriteria untuk kita mengukur apakah backlog itu sudah accomplished atau belum. Task itu breakdown di bawah backlog. Nah, task beda lagi, breakdown di bawah backlog. Saya tahu memang waktunya sangat tidak mencukupi untuk kita diskusi. Open untuk kita diskusi di forum-forum apapun, mau yang informal, mau yang langsung japri juga saya nggak keberatan. Mungkin itu dari saya, Mas Slamet. Dan satu hal mungkin sebagai penutup, di Agile Ways of Working, kalau kita ngomongin project, biasanya ada 3 variabel yang selalu jadi ukuran kita ukur. Mengenai result, mengenai resources atau cost, mengenai time. Jadi ya, ketika 3 ukuran ini bisa kita manage dan tercapai sesuai rencana, biasanya project dibilang berhasil atau succeed. Di Agile, time itu menjadi salah satu variabel yang kita jaga dengan lebih ketat. Ren nggak belajar, abang aja yang udah selesai kuliah belajar. Karena itu variabel yang kita nggak bisa apa-apain, itu milik yang di atas gitu ya. Terus gimana kalau misalkan time-nya sudah dipagerin, nggak bisa diubah-ubah, kemudian resources juga nggak bisa ditambah, kemudian hasil juga nggak bisa dinego, terus itu apalagi? Satu variabel lagi yang kita bisa ubah adalah cara kita menjalankan atau mengusahakan untuk mencapai itu semua. Cara kerja kita, ways of working kita. Jadi kita perlu menggunakan cara yang berbeda untuk bisa menghasilkan hasil yang kita ingin capai. Saya kira itu dari saya, Mas Slamet. Monggo. Mau perlu foto ya? Foto, Mas Slamet? Foto bareng, Mas. Monggo. Sebelum kita akhiri, kita akan mengabadikan sesi ini. Teman-teman siap aja dengan video yang sudah ternyalakan. Nanti saya akan print screen di sini. Nanti akan saya potret untuk yang screen capture-nya. Oh, berarti ada 3 screen ini kayaknya, Mas. Ya, 3 screen, ya. Screen apapun yang itu siap aja, nanti saya print screen langsung. Oke, 1, 2. Boleh gaya nggak? Boleh, bebas. Oke, 1, 2, 3. Screen 1. Oke, sebentar. Saya gini terus nih. Tiwi kok ditutup. Oke, screen 2, siap-siap. Kayaknya jarang yang itu nih. Screen 2, oke. 1, 2, 3. Pakai lipen. Nggak apa-apa, Mbak. Belum pakai lipen. Waduh. Dari kemarin pakai lipen mulu, Mam. Screen tiga. 3, screen 3 terakhir. Saya akan 1, 2, 3. Lumayan tan awet. Siap. Terima kasih teman-teman sudah tercapture semuanya. Selamat, sorry, yang form feedback ya, Mas? Oh iya, belum. Form feedback. Sebentar, saya kopikan. Di silakan, chat Mas. kali ya? Di chat atau Chat nanti di aja. sebentar. Siap. Nggak usah, di sini aja. Ada, Tiwi, ada. Nih, entar, saya ada. Ya, Mas Taufik akan share untuk yang form feedback. Silakan. Saya taruh di chat ya. Ya. Tolong teman-teman. Untuk yang nanya materi, Mas Taufik, dikirim via email sama seperti kemarin kah? Ya, nanti akan kita kirimkan materinya. Oke, teman-teman yang ikut kemarin atau yang ikut hari ini, nanti materinya akan saya kirimkan melalui email, mohon ditunggu. Nanti emailnya dikirimkan dari email info@cias.co dalam waktu antara hari ini atau beberapa hari ke depan.
24 jam. Kalau itu 24 jam. Bagi yang isi itu ya, Bagi yang isi form bagi ya. yang isi form ya, form yang Bagi yang isi form pendaftaran ya. Bagi yang join di sini tapi nggak ikut form, saya nggak tahu emailnya. atau kalau enggak minimal ada di form yang feedback ini, ya Mbak Dewi. Form Ya. feedback. Oh ya. Ya, di Boleh, form boleh. feedback ini bisa masuk juga. Di form feedback ini nggak ada emailnya, Angkel. Oh ya, nggak ada ya? Oke, siap. Ada. Berarti harus itu. Jangan di chat ya alamat emailnya, nggak akan kerekap setelah di live meeting. Ya. Oke, silakan diisi aja nanti sambil di luar sesi, nggak apa-apa. Nanti feedbacknya sudah langsung masuk otomatis kita. Silakan Mas Taufik untuk menutup. Baik, saya kira tadi saya tutup. Sehat saja semua. Yuk bareng-bareng kita doa, mudah-mudahan segera berlalu situasi ini. Semua sehat, keluarga sehat, kita tambah kuat, kita tambah bisa ngambil hikmah dan song-song hal yang lebih baru lagi setelah situasi ini berlalu. Amin. Amin, amin. Amin. Saya. Terima kasih, Pak Terima kasih. Taufik. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feedbacknya jangan lupa di copy paste Waalaikumsalam. dulu sebelum live meeting. Oh ya, feedbacknya silakan dikopas dulu. Silakan di Kopas. kopas dulu.